Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang dengan dosen pembimbing Bapak Apoteker Setiabudi, Magister Farmasi. Yang beranggotakan saya sendiri M. Arya Aditya, Saya Irmayanti, saya Mafuza, saya Syifa Silah, saya Rifa, saya Rahmadiani, saya Norma Waida Kapila, saya Windia Wia Zahra, saya Raisya Nabila. dadah. Halo semua, di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan teori tentang pengaruh stabilitas terhadap pH, tetapi bukan tentang mantan, yaitu yang sering berubah-ubah, pH dan stabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Banyak yang bilang pH bukan hanya sekedar angka, padahal pH bisa jadi sumber masalah kalau kita nggak hati-hati. pH itu adalah ukuran keasaman dan kebaksaan dengan bentang 0 sampai 14. pH 0 asamnya kayak lemon, kalau pH 7 netral kayak air. Kalau pH itu bata. Lanjut, stabilitas itu kondisi di mana suatu zat tetap aman, efektif, dan tidak berubah-ubah. Kenapa sih pH bisa mempengaruhi stabilitas? Gampang, karena kalau pH berubah, struktur kimia juga bisa ikut berubah dan obatnya bisa rusak sebelum waktunya. Kayak aku, kalau moodnya lagi nggak stabil, bisa cepet marah. Contoh vitamin C. Vitamin C stabil di pH asam, tetapi ketika pH-nya naik, dia akan beroksidasi. Nah, ada juga nih antibiotik yang bisa rusak kalau terlalu asam dan juga terlalu basah. Jadinya harus di tengah-tengah. Makanya dalam formulasi obat penting banget untuk menjaga pH tetap stabil. Biasanya bisa pakai buffer alias sistem penyangga. Jadi walaupun lingkungan berubah, pH-nya tetap adem ayem. Kesimpulannya, pH dan stabilitas itu ibarat kayak hubungan dan komunikasi. Kalau komunikasinya berantakan, pH-nya berubah. Hubungan jadi stabil dan hasilnya ya bubar ke alam. Ingat teman-teman, Stabilitas dan pH jangan dianggap remeh. Tapi guys, jangan cuma mikirin teori, kita bahas yang praktikal juga dong. Misalnya, gimana sih caranya tahu pH? Suatu produk itu udah pas atau belum? Jawabannya, pakai indikator pH, entah itu kertas lakmus, pH meter, atau bahkan lihat dari ekspresi dosen waktu nilai formulasi kita. Kalau senyum dikit, berarti pH-nya pas. Tapi ingat ya, indikator itu bantu ngasih info, tapi tugas kita yang jaga stabilitasnya. Bayangin, kamu udah bikin serum wajah yang mahal, tapi pH-nya salah. Alih-alih glowing bisi basah, jadi jerawatan berjamaah. Fun fact nih, di industri farmasi, kosmetik, dan makanan, pH itu jadi parameter penting banget dalam quality control. Gagal di pH, produk bisa ditarik dari pasaran. Jadi bukan cuma hati yang harus balance, tapi juga formula. Ada istilah keren juga loh, pH dependent degradation. Artinya, kerusakan zat bisa terjadi cuma karena pH-nya yang ngambek sedikit. Makanya, kita butuh yang namanya studi stabilitas. Studi stabilitas itu kayak uji kesetiaan. Kita lihat, produk ini tahan nggak sih kalau disimpan lama? Kalau ditaruh di suhu tinggi? Kalau pH-nya berubah? Dan kalau hasilnya jelek, ya terpaksa harus diformulasi ulang. Mirip hubungan yang toksik, mending pisah dan mulai dari awal. Tips nih buat kalian yang lagi belajar atau kerja di bidang formulasi. Gunakan buffer system sesuai kebutuhan zatnya. Simpan produk di suhu dan kelembapan yang sesuai. Jangan camper-camper bahan sembarangan. Kayak kita, juga jangan campurin masalah lama ke hubungan baru. Ingat kata pepatah farmasi, pH yang tepat membawa stabilitas. Dan kalau pH-nya salah, bisa-bisa breakdown total. Kayak hati, pas ditinggal, pas lagi sayang-sayangnya. Jadi teman-teman, yuk lebih bijak. Karena ilmu bukan cuma soal teori, tapi gimana kita bisa jaga kestabilan dalam lab dan juga dalam hidup. Jaga stabilitas, jaga pH, dan jaga hati. Karena jujur aja, pH yang nggak stabil itu
bisa bahaya. Bukan cuma bikin produk gagal, tapi juga bisa bikin efek samping. Kebayang nggak? Skincare yang harusnya bikin glowing, malah bikin breakout. Cuma gara-gara P-nya nggak dijaga. Sama halnya kayak hubungan. Kalau nggak dijaga komunikasinya, iya, ujung-ujungnya salah paham. Kirain kamu ngerti. Kirain kamu stabil. Ujung-ujungnya bubar. Aduh, makanya dalam dunia farmasi dan formulasi, stabilitas itu bukan tambahan, tapi keharusan. Dan pH itu kuncinya. Jadi jangan dianggap remeh. Stabilitas memang tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Karena dua hal itulah yang akan menentukan produkmu berhasil. Atau malah sebaliknya, yaitu ditolak mentah-mentah. Terakhir dari kita tetap semangat, tetap teliti, dan tetap waras. Jadi formulator itu nggak gampang. Tapi pasti bisa kalau bareng-bareng